tapi nanti setelah sekian juta dosis didatangkan. Untuk saat ini kan masih stoknya terbatas, jadi diprioritaskan juga untuk orang-orang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Ijayat Channel TV. Kali ini saya dengan salah satu narasumber yang tidak asing lagi. Siapa dia? Yaitu Ustadz Nurholis Majid MI. Beliau ini adalah salah satu Majelis Ulama Indonesia di Jawa Timur dan PWNU Jawa Timur. Kita langsung saja sapa dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, walaupun ada berita duka barusan ya, Iya. Syekh Ali Jabir wafat, kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Dan yang terpenting lagi bagaimana kemudian kita bisa meneladani kehidupan dan perilaku beliau selama yang kita kenal ini. Beliau adalah seorang yang hafidhul Quran. Yang kedua juga beliau itu muhibbul ilmi, sangat mencintai ilmu pengetahuan. Iya. Semoga beliau senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini sibuk apa Ustaz? Ya, hari ini kesibukan saya di bidang akademik ya, tulis menulis, dan kuliah pun juga harus daring ya, karena saat ini sedang PSBB, jadi kita tidak boleh ke kampus. Apalagi di akhir semester. Bentar lagi kita sudah menjelang ujian. Ya, oleh karena itu aktivitas saya banyak di rumah, tetapi bukan berarti nganggur. Istilahnya sistemnya daring, semuanya daring. Selain itu juga saya sedang menunggu ujian disertasi. Udah. Sebentar lagi insya Allah selesai disertasi saya. Mau selesai dokter nanti Ustaz? Doktor insya Allah. Amin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera selesai dan segera rampung. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Semoga nanti cicaknya Ustaz juga. Amin. Ya Ustaz, karena air ini kan dimana kemarin itu sudah melakukan suntikan vaksin yaitu Presiden Jokowi. Menurut Ustaz dari pandangan MUI terkait vaksin ini bagaimana? Ya, pertama saya menyampaikan bahwa mari kita hentikan isu-isu miring di media sosial itu dan jangan memprovokasi umat dengan menerbitkan atau memproduksi berita-berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita tahu lah ya, di grup-grup WA itu berseliweran informasi soal vaksin, adanya konspirasi lah, adanya mengandung babi dan sebagainya. Ya, itu. Nah, hari ini kita sudah mendapatkan MUI ya, secara institusional sudah merampungkan fatwa tentang vaksin ini, dan itu tertuang dalam dokumen fatwanya nomor 2 tahun 2001, fatwa nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin Sinovac dari yang diproduksi di Beijing, Cina ya, kerjasama dengan PT Bio Farma di Indonesia. Hasil dari pembahasan rapat komisi fatwa dan keterangan dari tim ahli bahwa vaksin itu dinyatakan halal dan aman untuk kemudian disuntikan ke jiwa manusia ya, disuntikan ke raga manusia. Agar apa? Tujuannya untuk meningkatkan imunitas dan tidak terpapar dengan COVID-19. Konon beritanya Syekh Ali Jabir juga terpapar COVID ini. Jadi banyak ulama-ulama kita belakangan ini itu meninggal karena COVID-19. Jadi jangan pernah ada yang meremehkan soal COVID-19. Ini momentumnya pas ini saat. Jadi ini Syekh Ali Jabir meninggal karena COVID, dan pada saat bersamaan vaksin sudah ada. Tetapi tentu memang masih dalam jumlah terbatas ya, informasi yang kita sampaikan itu hanya berapa juta gitu. Nah tentu oleh karena itu harus dibuat skala prioritas. Kalau yang saya ikuti di media itu pernyataan Menteri Kesehatan termasuk bahwa vaksin itu sementara diprioritaskan untuk tim medis. Bagi saya itu sesuatu yang harus, karena mereka adalah garda terdepan di dalam memberantas COVID-19 ini. Dan banyak juga tim medis yang
meninggal karena COVID. Jadi wajar kalau kemudian mereka diberikan skala prioritas. Satu. Yang kedua, Presiden kemarin juga sudah melakukan vaksinasi ya. Saya senang sekali dan mengapresiasi Bapak Presiden sudah memberikan contoh kepada masyarakat berkenan untuk divaksin. Dan dan ini juga menjawab kemarin kan ada tuduhan itu. Kalau mau presiden aja duluan yang divaksin gitu. Ini presiden sudah memberikan contoh kok. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, mari kita contoh beliau ya, melakukan vaksin dan tidak boleh menolak menurut saya. Karena ini menyangkut soal keselamatan kita semuanya. Di dalam hadis itu la darara wala dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita maupun orang lain. Lah dengan adanya vaksin ini kita bisa saling menjaga. Saya menjaga diri saya supaya tidak terpapar. Pada saat yang bersamaan saya juga harus menjaga orang lain, keluarga saya, teman saya dan sebagainya. Maka bisa jadi orang itu terpapar COVID-19, dia kebetulan imunnya memang bagus. Tidak apa-apa walaupun kena COVID-19. Tetapi mungkin ketika pulang kan dia bercampur dengan keluarga, berinteraksi dengan keluarga di rumah, istrinya, anaknya dan sebagainya. Maka walaupun dia mungkin imunnya bagus, tapi istri sama anak kan tidak ada jaminan. Maka dari itu vaksinasi ini menurut saya hukumnya wajib dan harus diikuti oleh kita semuanya. Informasi dari Menkes kemarin, dalam waktu dekat sekitar bulan Maret ya, itu akan didatangkan sekian juta dosis. Dan saya bersyukur sekali dengan adanya vaksin ini, artinya masyarakat bisa kemudian potensi tertularnya itu semakin rendah ya, karena sudah dilakukan yang namanya vaksinasi gitu. Saya pernah baca di beberapa media Ustaz, bahwa katanya vaksin itu sangat berbahaya sekali. Apakah sangat berbahaya, benarkah berbahaya, atau adakah jaminan dari pemerintah atau itu untuk kalau tidak berbahaya, apakah ada jaminan atau tidak? Tidak berbahaya. Yang berbahaya. Kita lihat korbannya sudah ratusan ribu loh di dunia loh ya. Dalam skala internasional itu. Masihkah kita mengatakan bahwa vaksin ini tidak bahaya? Kita berpikir sehat aja lah, pakai logika sehat ya, nggak usah pakai emosi gitu. Jadi kalau ada orang ngomong vaksin tidak berbahaya, ya mungkin saja dia belum terpapar. Ya kita tidak mendoakan dia terpapar, tapi faktanya sudah ratusan ribu orang loh meninggal dunia di dunia ini, kok masih ngomong ini tidak berbahaya? Maksudnya berbahaya aja. Berbahaya sekali. Iya makanya itu. Lah ya, saya kok heran kalau ada orang ngomong bahwa vaksin tidak berbahaya. Ini berbahaya sekali. Satu, yang kedua, vaksin misalnya. Kalau Komisi Fatwa itu kan melihat dari segi kesesuaian dengan syariahnya. Jadi itu halal. Kalau soal quality dan efek samping itu kan Bio Farma, BPOM ya. Nah, kalau BPOM sudah menyatakan aman, ya sudah, berarti ini kan institusi yang kredibel, yang resmi, kemudian institusi yang bisa dipertanggungjawabkan, kredibel, transparan juga. Logikanya kan begini Mas, tidak mungkin lah pemerintah itu kemudian memberikan vaksin, ternyata di sisi yang lain dampaknya misalnya mengakibatkan sakitnya semakin parah misalnya ya. Tidak mungkin juga. Lah pemerintah kan juga memikirkan soal rakyat. Iya kan? Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa kebijakan seorang imam, pemimpin itu adalah dituntut untuk mempersembahkan kemaslahatan bagi warganya. Logikanya kan mungkin kalau kemudian pemerintah mau menyengsarakan warganya, tidak mungkin itu. Ya. Ini kan di sosial media melakukan itu, ada pro dan kontra. Bahkan ada yang gak sepakat dan tidak sepakat untuk melakukan vaksin. Nah, menurut dari saya ini, apa harapan untuk para orang-orang agar dia tetap melakukan vaksin dan sesuai ini loh, bahwa tidak berbahaya, sudah labelnya MUI gitu. Ya. Di Quran itu kan dua kriteria ya, halalan, thayyiban. Halal itu wilayahnya MUI, thayyiban wilayahnya BPOM. Kalau sudah dinyatakan halal dan aman, berarti sudah aman. Halal juga gitu. Karena begini, ada makanan halal tapi tidak thayyiban. Kambing itu sate
kambing dan gulai kambing itu kan halal. Tapi bagi penderita penyakit darah tinggi kan tidak thayyiban itu. Iya. Kemudian ya kacang-kacangan itu halal, tapi kan bagi penderita asam urat kan juga tidak thayyiban. Iya. Gitu ya. Jadi halal dan thayyib itu kriterianya. Kemudian selain itu juga kami menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia untuk kemudian kita berbondong-bondong, beramai-ramai untuk melakukan vaksinasi. Sekali lagi ini untuk menyangkut keselamatan kita dan orang lain. Ya. Anda yang tidak mau vaksin, ya memang sampai saat ini saya tidak bisa berkomentar apa ya. Tetapi melihat situasi darurat seperti ini harusnya mau. Harusnya mau, apalagi mohon maaf lembaga pemerintah, pegawai ASN misalnya itu bisa dikenakan sanksi kalau kemudian tidak mau divaksin itu. Saya berharap ini warga negara tanpa memandang ini ASN atau non untuk melakukan vaksinasi. Sekali lagi ini menyangkut keselamatan kita bersama. Tidak ada jaminan loh. Anda mengatakan misalnya saya walaupun nggak divaksin kemudian tidak terpapar. Ya hari ini, besok lusa kan kita belum tahu. Terus yang kedua, kami juga selalu menghimbau untuk jangan takabur, menyepelekan vaksin. Saya makan tidak pernah cuci, buktinya saya sehat gitu. Ya mungkin karena imunnya masih kuat gitu. Dan tetapi takabur itu jangan, karena konsekuensinya itu orang takabur itu akan direndahkan oleh Allah, akan dihinakan oleh Allah. Jadi jangan takabur. Gitu. Terakhir Ustaz, Ya. apa sih pesan untuk para masyarakat agar tetap patuh melakukan vaksin dan itu? Ya, ingat dengan keluarga. Jangan hanya memikirkan diri Anda sendiri. Jadi keluarga di rumah itu dimikirkan, sahabat-sahabat Anda, orang-orang tercinta dan tersayang menurut Anda itu juga harus dimikirkan. Sekali lagi, vaksin walaupun mungkin Anda terpapar tidak masalah, tapi mungkin keluarga Anda yang tidak tahan imunnya dan lain sebagainya. Maka menurut saya jangan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi pikirkan keluarganya, pikirkan orang tua, pikirkan sahabatnya dan orang-orang tercinta di sekelilingnya. Oleh karenanya, maka saya selalu menghimbau, ayo kita berbondong-bondong melakukan vaksinasi. Tapi nanti setelah sekian juta dosis didatangkan. Untuk saat ini kan masih stoknya terbatas. Jadi diprioritaskan juga untuk orang-orang terbatas begitu. Terima kasih Ustaz atas Ya. perbincangan kali ini. Sami-sami, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Amin. semua orang. Amin. Ya, itu dari saya perbincangan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan saya.